Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rompe. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya mau membahas mengenai sejarah atau cerita mengenai bagaimana sih ceritanya sehingga Megawati itu bisa masuk ke dalam ranah politik, karena ada seorang mantan kader PDIP, mantan seniman yang dekat dengan almarhum Topik Kimas dan Ibu Megawati. Dialah yang menceritakan bahwa sebenarnya PDI dulunya kepinginnya Rahmawati, karena Rahmawati itu passionnya ke politik, tapi Megawati cenderung passionnya entah mana, agak kaku, keras. Tapi pada saat itu PDI membutuhkan sosok yang mempunyai watak keras untuk melawan Orde Baru. Singkat cerita bahwa Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI, dan selanjutnya ada masalah sana sini, akhirnya berubah menjadi PDIP dan terpilih menjadi wakil presiden dan menjadi presiden setelah melengsarkan presidennya, itu Presiden Gus Dur. Ketika maju lagi lawan rivalnya SBY, kalah 2 kali. Itulah yang namanya kehidupan, jalan-jalan hidup. Siapa mau sangka Megawati kalah dari SBY yang bekas menterinya, dan menyimpan dendam kesumat terhadap Presiden SBY. Setelah itu lengserlah SBY. Setelah 2 periode, dan dimajukanlah kadernya Pak Joko Widodo yang akhirnya menjadi presiden 2 periode. Tetapi karena suatu dan lain hal, terpisahlah Megawati dan Jokowi. Akhirnya dibencilah Jokowi oleh Megawati. Tapi karmanya yaitu apa yang dilakukan Megawati sekarang tidak direspon oleh masyarakat atau rakyat kecil, karena terlalu banyak pembisik-pembisik di samping Megawati yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, makanya untuk mengangkat PDIP amat susah setelah Jokowi tidak lagi dalam PDIP. Untuk mengangkat Trah Soekarno, anak dari Megawati, Puan Maharani, susah sekali elektabilitasnya. Itulah karma. Ini yang diceritakan oleh mantan kader PDIP. Mari kita saksikan. Enggak bohong tuh. Cuma buat cewek-cewek aja. Iya. Tapi itu lagu buat siapa, Om? Ya. Yang itu. Malam pertama itu. Malam pertama, Om. Berapa kali malam pertamanya? Kalau saya kasih tahu, saya sudah melanggar kode etik saya sendiri. Enggak, Om, kalau Iya, tapi yang gue rada nggak percaya dari ini kita udah mulai loh.
Udah boleh ya? Yang gue rada gak percaya dari autobiografi Om Eros ini bro, dia mengaku belum berani mencium Sampai umur cewek 19. sampai umur 19. 19. Itu gue rada gak percaya tuh. Nah, Iya, itu kalau susah. gue yang ngaku gitu orang masih percaya. Percaya. Kalau Eros Jarot, anak menteng, anak gaul ya kan, Iya, mengaku susah. bandel segala macam, anak band, penyiar radio. Iya. Emang benar. Itu berat banget, godaan Om pasti banyak kan. Iya. Makanya kan produsernya si Anies gak percaya. Saya panggil semua teman-teman saya tuh. Untuk bersaksi. Iya. Bahwa Eros Jarot ngomong- nggak pernah ngomong. Iya dong, mereka kan mencium perempuan. semuanya kan emang kita kayak anak nakal. Cuma cewek takut. Oh gitu. Ya naksir sih banyak ceweknya ya gitu ya. Iya, iya. Kita kan udah lumayan lah. Sekarang aja ganteng apalagi 20-an. Bayang gua. Gaya lumayan gimana kan. Iya. Ini surplus semua kan. Betul. Gaul, pemain musik, temennya orang-orang anak-anak top ya kan Om? Iya. Anak tentara bos. Ya, itu jadi lagu malam pertama itu gimana ceritanya tuh? Kalau malam pertama itu gini, tergantung. Kalau ada ketemu sama sini, ini lagu buat kamu gitu. Lagu ini loh. Asal mereka berdua jangan duduk sama-sama, mampus kita ya kan. Iya, karena semuanya kena olahan yang sama kan. Pagi yang template cerah, ya. tersenyum di bibir merah. Wah, sejuta Itu kan rasa kulit saya semua merasakan semua ya. Iya. Saya curahkan. Nah, kamu waktu dengarnya juga mungkin merasakan hal yang sama gitu. Tuh, ada getaran Om. Nah, yang Iya. saya pertanyakan Om ya, pencipta-pencipta lagu hebat kayak Om ini ya. Itu kan Ngenger di tempat Om Ya si Yusuf Eros ya. saya Saifullah Yusuf karena lagi ada problem dia aja. Sama Enu lagi problem, sama banjir sini ada problem, ya Dipin kasihan dia lah. Gitu. Saya dulu ditugaskan sama Mas Guntur, ya Mas Tok ya. Koros, udah main semega tuh. Ah gimana sih lo Mas itu kan? Kan lo dulu yang ngeledekin gua tuh saya bangun apa Litbang PDI itu kan dia ngeledekin saya terus. Lo ngapain sih lo saya gak ada kerjaan aja lo di situ gitu ya. Nah saya kebetulan ditugaskan juga sama Pak Ruslan Abdul Ghani gitu. Karena orang tua yang tahu, yang non muda sih nggak tahu lah. Tahu Cak Ruslan. Cak Ruslan itu ditugaskan untuk udah dampingi juga lah saya, udah dampingi, ya udah saya dampingi. Oh karena senior Soekarnois waktu itu masih Jauh lah dia masih banyak masih ada ya. Iya, saya sih anak kecil kalau gitu ya. Jadi saya jalankan. Jadi saya itu menjalankan tugas. Jadi kedekatannya itu saya justru lebih dekat sama Mas Taufik sebetulnya gitu ya. Karena Mas Taufik itu yang punya passion ke politik itu Mas Taufik sebetulnya. Bukan Mbak Mega. Mbak Mega ya ini ya. Iya. Ya orang baik lah di rumah gitu ya. Iya. Iya. Oh jadi penugasan sebenarnya Om? Oh iya penugasan. Oke. Gimana waktu itu waktu itu Bu Mega sama sekali gak punya appetite atau passion untuk masuk ke politik, dan gimana Om Eros akhirnya mau meyakinkan Bu Mega dan Pak Taufik untuk Saya bukan yang meyakinkan, karena yang eager itu Mas Taufik. Jadi Mbak Mega harusnya berterima kasih banyak sama Mas Taufik. Kalau saya kan hanya menjalankan tugas, apa yang dia harus saya jalankan gitu kan. Kan untuk menjadi seorang pemimpin kan banyak persyaratan. Yang waktu itu harus dipenuhi Megawati, itu aja yang saya jalankan. Tapi bahwa eagerness-nya itu memang lebih tinggi Mas Taufik, yang dorong gitu ya. Kalau Mbak Mega itu sepertinya kok memang karena dia happen to be anaknya Bung Karno gitu ya. Sehingga dia juga tentunya ada lah ya sebagai anaknya, bapaknya disingkirkan segala macam, keinginan untuk melakukan sesuatu tentunya ada. Tapi kalau bicara passion kan dua hal yang berbeda ya. Kalau passionnya Mas Taufik, justru menurut saya. Tapi kenapa jatuhnya ke Mega Om? Kenapa nggak ke anaknya Bung Karno yang lain ada? Nah itu yang Bu Rahma juga kan passion itu yang politiknya menarik. Saya waktu disuruh, saya bilang nih gimana sih? Waktu saya tanya loh,
kok Megawati nih gimana sih, saya bilang gitu kan. Kenapa nggak si Rama aja nih, saya bilang gitu. Tapi Rama memang lebih kelihatan apa passion politiknya menurut Om Eros. Tapi begini, ternyata satu kemenangan Mbak Mega yang kita perlukan waktu itu adalah figur yang seperti dia. Sebab kalau banyak Rahma waktu itu mungkin banyak kompromi ya. Dia kan sudah sense of doing politics ya, playing politiknya udah tinggi. Kalau ini pokoknya satu, masih pure ya waktu ya itu. geludung semprong aja pokoknya gitu ya. Orang kalau banyak nggak tahunya lebih nekat biasanya kan. Saya nggak bilang begitu, kamu yang bilang. Enggak, maksudnya kan nggak terlalu passion, nggak terlalu passion di politik kan. Iya, jadi belum doing mungkin politics, dia ya. lebih apa ya? Dia tuh kayak orang yang apa sih, keras kepala lah gitu ya. Jadi saya perlukan orang seperti itu, yang kalau orang banyak perhitungan kan biasanya mau masuk kamar yang gelap gitu ya, karena udah banyak pikiran, oh ada setan, ada begini gitu kan. Nah itu maksud saya. Lebih baik gak tahu sama sekali kan, atau nggak bisa ngelihat setan karena orang punya keistimewaan bisa ngelihat baru halus kan juga stres sendiri kan. Jadi Mbak Mega memang keadaan bersatu itu betul-betul ada lebih puritan lah ya, ingin memperjuangkan sesuatu berdasarkan apa yang dia yakinin, itu aja. Nah tugas saya kan memperuncing itu. Jadi bagaimana kayak ada pisau ini tidak akan mungkin nembus gini kalau tidak diasah gitu kan. Betul. Nah tugas saya ngasah aja itu, waktu itu seperti itu aja kok. Tapi mungkin kalau silak tuh emang terlalu berlebihan juga dia ngomongnya saya beginiin begitu, enggak lah. Saya cuman apa ya, mengisi apa yang kurang dari Mbak Mega itu aja. Nah ini menarik nih, gue mau kutip satu cerita aja ya. Ketika Mas Eros menghadap Pak Taufik dan Bu Mega di Kebagusan untuk mengutarakan niatnya mendampingi ini, Mas Eros kasih Om Eros kasih beberapa syarat. Satu soal kepastian pendanaan adalah support pendanaan. Oke lah bisa, katanya Pak Taufik kan punya pom bensin. Tapi ada satu lagi nih. Terkenal banget pom bensin. Iya. Ini pasti gini, Hei Eros, Pan tahu kami punya pom bensin. Dari 2 pom bensin aja udah tertutupi jumlah yang Eros sebutkan. Kata Pak Taufik ini pom bensin yang terkenal itu ya. Unit katanya. Betul. Nah ini gini, ini oke. Om Eros ngomong gini nih, mana sih? Saya tahu apa yang mau jatuh. Iya. Maaf lagi sebelumnya. Begini Mas, setelah saya dan teman-teman nanti serius dan dengan sepenuh jiwa dan pikiran berdiri di belakang Mbak Mega, kemudian saya terhenti sejenak, menarik nafas dalam, kemudian melanjutkan. Terus terang Mas, saya nggak mau dengar lagi Mas Taufik main-main dengan Bakin. Kamu ini mau aja dengerin kabar bohong murahan kayak gitu, kata Mas. Kalau nanti presidennya nyalonin anaknya, gubernurnya gimana nanti? Terus nanti bupatinya gimana? Camatnya gimana? Dan seterusnya. Ini kan hal yang harus dipikirkan jauh ke depan. Tapi ya karena memang ini satu apa sih? Kalau sudah jadi begini langsung semua cuci tangan. Oh bukan saya. Prakteknya juga terlibat tuh, ya kan? Jadi jangan sekarang belaga jadi orang suci gitu ya. Orang yang bersih, pintar gitu. Enggak. Menurut saya he's responsible karena dia janjinya sama saya kan dulu kayak itu. Waduh Mas, saya tuh kalau Pak Jokowi itu saya nggak tahu apa-apa Mas itu. Saya harus nemenin kalau Pak Jokowi lagi ngelamun linglung gitu aja. Saya temenin di sana Bogor. Saya ngomong gini Mas Pratek ya, sesuai dengan apa yang sampean ngomong ke saya. Saya tidak kurangi sedikit juga. Tapi ya kan? Om percaya ijazah Pak Jokowi palsu Om? Apa? Om percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Wah kalau masuk ke wilayah itu, kalau saya sih bukan kepentingan saya untuk asli atau tidak, nggak penting buat saya. Yang penting satu, apa susahnya sih gitu. Nah itu yang membuat saya menjadi jangan-jangan emang nggak asli, emang nggak punya gitu. Apa susahnya? Kan nggak susah toh. Orang ngasih jasa kan, apalagi lulusan UGM ya. Kecuali ternyata Pak Jokowi itunya di mana gitu, di
Terenggalek sudah bagian bubar kiri gitu, gitu kan, ya kan, atau di Kampus kiri. iya kampus Era perang dingin kampus banget. abal-abal gitu ya. Kampus kiri. Mungkin ini UGM loh ya. Terus apa susahnya? Nah dari situ timbul kecurigaan. Jadi saya tidak mau mengambil satu garis, wah ini apa palsu apa tidak. Itu satu, bukan domain saya. Kedua, I'm not interested. Yang ketiga, satu, yang paling penting kejujuran kamu gimana sih gitu. Tahu nggak sih, Anda ini kepala negara. Kalau Jokowi tukang mebel gitu ya, ditanyaan gitu, dia umpetin nggak masalah. Tapi dia seorang kepala negara. Meskipun UGM kan udah kasih statement kan Om bahwa ini asli. Saya kan nanya UGM, saya tanya Pak Jokowi. Kan yang Anda tanyakan ke saya kan Jokowi. Iya. Bahwasanya praktik mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkanlah yang paling berhak. Pertanyaan satu, ada yang namanya prosedur nggak gitu kan? Ada yang namanya juga cara gitu kan ya. Nah kalau umpamanya, pokoknya kamu harus percaya ini yang asli, pokoknya sudah asli, udah terima aja deh. Karena saya ini institusi lulu. Ini kan ada satu yang namanya benar dan tidaknya kan perlu pengujian ya. Orang boleh bertanya dan yang menggunakan hal berhak menjawab, memperlihatkan gitu kan. Kok jadi dipersulit? Nah, gara-gara dipersulit itulah saya berkesimpulan. Jadi saya tidak mau menilai bahwa iya dia tidak punya bangga, enggak. Tapi dari cara-cara yang diambil oleh Pak Jokowi, kok lebih cenderung kepada orang yang sedang menutupi gitu. Jadi saya punya kecenderungan aja yang saya bisa lihat. Tapi apakah benar dan tidaknya kan nggak penting buat saya gitu ya. Yang penting buat saya satu, bahwa pertanggungjawabkanlah itu semua hal-hal yang kau perlu pertanggungjawabkan Pak Jokowi kan gitu ya. Contohnya banyak hal-hal yang saya lihat sendiri gitu ya. Itu yang bikin apa mobil SMK kan orangnya sering sama saya juga gitu kan. Nah, kok jadinya begitu? IKN kok jadinya begitu? Ini kok jadinya begitu? Ya toh, kenapa kok yang katanya anaknya tidak mau gini kok jadi begitu? Hanya itu aja kok. Jadi yang ijazah buat saya nggak penting itu bagi saya. Iya. Ya, yang lebih penting itu pertanggungjawaban. Gitu. Nah, pertanggungjawaban. SBY tadi Om? Nah SBY, Ya. Kan ini Jokowi nih. Nah, kalau SBY tadi gimana? iya. Loh, ya PSBY juga kan nggak, orang tuh ada kesalahan dong, nggak sempurna pasti dong. Mega juga banyak kesalahannya gitu kan ya. Sama semua persalahannya. Memang ada satu jargon yang bilang history that doesn't sejarah yang tidak menjawab tentang masa depan nggak usah dipersoalkan lah. Bisa saja kita ambil ke situ ya. Tapi kan tetap sejarah itu sejarah. Oke. Tidak bilang bahwa sejarah itu kita hapus, nggak ada tuh yang bilang begitu. Tapi saya setuju kalau sejarah yang tidak menjawab tentang masa depan nggak usah dibicarakan. Ya. Tapi untuk memberikan standing position yang clear, menurut Om Eros, Pak SBY dan Pak Jokowi dua-duanya berkhianat gak terhadap Bu Mega? Tergantung cara kita melihat atau mengartikan pengkhianat itu apa. Ya. Kalau kita melihat bahwa begini aja udah berkhianat ya iyalah. Kalau yang ini begini udah ya iyalah. Jadi kalau Anda menanyakan ke saya dalam seperti apa yang masuk dalam kita berkhianat itu seperti apa, baru saya akan bisa jawab. Gitu. Tapi kalau cuman secara umum aja, menurut Sehingga efeknya Bu Mega punya dendam yang agak serius terhadap dua orang presiden ini. Ya itu kan manusia Megawati begitu. Saya kan bukan Megawati, mana bisa saya menerangkan? Iya, pengen tahu juga perspektif Om Eros. Kalau menurut saya memang tidak sepantasnya begitu. Tapi itulah Megawati. Tapi lucunya Om, ini kan oke lah soal Jokowi tadi Gibran sehingga udah bangun bersama, kemudian terakhir ditelikung. Ya 2 tambah 2 5. Sakit hati, oke lah kita bisa pahami. Tapi kenapa Bu Mega nggak sakit hati sama Pak Prabowo? Yang usernya, yang maksudnya yang presidennya Gibran. Kalau harusnya Pak Prabowo juga terlibat dalam sebuah skenario. Dan seperti ini. Dan dulu juga kalau ingat batu tulis ya Pak Prabowo yang dirugikan kan. Harusnya kan dukung Pak Prabowo. 2014. Iya. Nah, kenapa Bu Mega nggak punya perasaan yang sama terhadap Pak Prabowo yang ibaratnya usernya Gibran? Makanya pertanyaan ini kan
seharusnya lebih tepat ditanyakan langsung ke Mbak Mega. Saya hanya bisa menganalisa dari hal-hal yang saya pernah rasakan, kan? Sebenarnya bahwa itu kan pernah pernah waktu batu tulis tuh ya. Kan saya udah bilang mau, waduh, ini lo kira nih, ini kontrak politik, saya bilang gitu. Lo kira ini kontrak dagang? Nah, dia tanya-tanya Bo kan aja gitu. Saya kok yang bilang sama dia, saya bilang Bo, ini dulu udah nggak mungkin gitu kan. Saya, Mas Eros, saya ini sudah lihat nih, sudah tanda tangan kok gitu. Wow, ini politik Bo gitu. Itu Prabowo gitu, tanya aja Prabowo ya kan. Kalau kamu sempat wawancara tanya Mas Eros ngomong ini betul nggak gitu. Berarti Pak Prabowo percaya dengan itu dari awal berarti Om? Waktu batu tulis, iya percaya dia. Itu akan kejadian gitu. Iya. Sebagai komitmen gentleman agreement. Iya. Jadi dianggapnya itu kayak Lord Sepana di Inggris gitu. Yang bisa tanda tangan apa dia itu enggak lah, saya bilang gitu. Dan ternyata Lord mana? Nah ternyata begitu ya. Jadi hal yang sebetulnya ini apa sih? Jadi maksudnya artinya Kalau saya lihat ada karma berputar gitu, ya udah, ya ini celakanya saya pengen nanya tuh nantilah generasi si Puan ya sama si AHY ini ya, kalian yang bener lah gitu, yang dari peninggalan bapak-bapak kalian lupakan semua itu ya. karma berputar ini maksudnya Ya. Bu Mega juga pernah dalam konteks melakukan pengkhianatan juga gitu Om. Sehingga dia juga Kan dia kan, dikhianati. ini kan kamu sendiri loh. Saya dikasih tahu dia loh tadi barusan ya. Saya aja ngomong batu tulis tadi kan. Lu Mat. Katanya kan dia juga pernah dibohongin sama Mega gitu. Saya mengiyakan. Oh itu benar. Saya mengiyakan. Oh iya. Iya. Statement kamu tuh benar. Jadi kenapa benar? Karena kenyataannya begitu ya. Harusnya kan dia yang di ini si Prabowo, tapi dia pilih Jokowi waktu itu. Saya bisa memahami kesal dan sakit hatinya gitu kan. Prabowo. Iya. Dia- Tapi di dimana dia politik Prabowo begitu, yakin. kayak di politik ya. Hashim tuh kalau maki-maki Jokowi buset kayak apa ya? Karena juga Jokowi Prabowo juga tentang Jokowi ya. Waktu gubernur terus jadi macam-macam itu nggak loyal gitu kan. Mungkin kalau bisa ya separuh kebun binatang lah keluar lah itu ya. Separuh. Ya jadi sebetulnya ya ublek-ubleknya ke situ aja. Makanya negara ini nggak begitu maju ya. Kenapa? Karena memang kita semua sudah pakai levelnya artificial intelligence ya. Orang sudah meneliti bagaimana ada kehidupan nggak tuh di Mars segala. Ini ribut-ribut cuma ublek-ublek di situ aja gitu. Om, nanti kalau ada kehidupan di Mars begini lagi di Mars Om. Sama aja. Iya. SBY sama Megawati yang Mars ini ribut lagi kan. Jadi memang tidak ada pendidikan ya. Tidak ada, begitu juga gini. Kalau kita lihat ya debat-debat di televisi gitu ya. Apa itu yang bisa mendidik bangsa ini maju ke depan? Nah Om, Itu rating bagus sih Om. bagus sih. Ini viewers juga kalau terlalu filosofis kita juga males deh Om, naiknya males naiknya kan. Iya, kan? Nah tapi oke, kita masuk ke yang Om sempat omongin tadi soal Prabowo. Om kan kenal Prabowo kan nggak setahun 2 tahun kan, ya kan? Apalagi Om, Manggilnya tadi apa? Wo, Loh iya memang biasa sekarang Pak Presiden lah gila Pak ya. ya kan? Tuan Bowo ini Om udah lama kenal kan berarti kan. Nah, emang apa namanya? Menurut Om Prabowo itu punya insting politik yang kuat nggak? Maksud saya gini loh. Canggih nggak maksud lu? Saya itu kalau bikin surat-suratan nama Budi, ini Om ya kan, atas nama dia nih, dia bikin surat pun saya diskon dulu 90% Om suratnya, Om. Nggak langsung saya percaya, karena recordnya atau apa. Tapi kok bisa Prabowo menurut Om waktu itu sangat yakin dengan perjanjian itu? Gimana ya kalau saya kenal keluarganya ya. Iya. Mereka dari decent family ya. Kalau saya kenal adik-adiknya, kakaknya juga Om Cum juga ya, tante Pak Cum. ibunya tante Nora ya. Itu keluarga yang baik lah menurut aku ya. Keluarga yang cheating itu bukan bagian dari
ini, walaupun ada catatan PRRI segala macam, tapi sebagai manusia dalam pergaulan sehari-hari yang saya alami, dia orang yang honest gitu menurut saya ya. Atau yang kedua, apakah dia cerdas? Ya, cerdas. Nah, apakah dia tahu banyak hal? Ya, dia knowledgeable beberapa itu ya. Nah mungkin yang saya cenderung mengiyakan kalau ada orang puasanya untuk mengatur temperamennya itu memang masih perlu waktu gitu ya. Itu saya setuju soal itu. Jadi kalau soalnya apakah dia sense of politiknya itu, satu, politik kebangsaan dia tinggi menurut saya. Ya. Ya, kalau contohnya tidak usah diragukan lah soal dia cita negeri ini, nasionalismenya, saya tidak ragu sama sekali. Karena kenal background keluarganya semuanya seperti apa Om tahu kan. Terlepas dari apakah Omitro itu kan sama PRRI kan dihubungkan terus gitu. Tapi kan kenyataannya seorang manusia Prabowo ini gitu, dalam pergaulan yang saya ikutin, dia nasionalismenya tinggi menurut saya gitu. Dan komitmen dia untuk membangun bangsa ini juga cukup tinggi. Makanya saya agak aneh gitu kok jadi kayak gini sih Bo gitu loh. Kayak jadi gini unbelievable. Ya nggak tahu lah, kadang-kadang ini ngerti gak sih yang diomongin itu ya. Saya akan hatam begini. Nggak taunya lu kok malah main pingpong sama dia gitu loh. Itu Prabowo yang dulu Om Eros juga ketahui, kenal dan rasakan, atau Om Eros melihat ada sosok Prabowo yang baru setelah? Nah saya melihat memang ada kok agak lain itu ya. agak lain. Ya agak lain. Kok agak sedikit ada minuman yang salah nih gitu. Jadi begini gitu kan. Karena dia selalu komit kok. Kalau dia tuh komit ya. Jam 8 merah itu ya merah gitu. Nggak ada tuh merah itu adalah oranye itu nggak ada itu yang saya kenal dia. Jadi kayak sekarang gitu kan, kok dia mau ya bergaul sama si itu, saya nggak sebut nama, nggak bagus ya. Kok mau ya gitu. Kan itu kan yang menurut saya tahu zaman dia masih kapten, masih sampai letkol, sampai ini segala. Wah kalau ngomong kan, wah menggebu-gebu dah si ini saya tahu semua lah gitu. Loh, kok jadi malah sekarang kayak begini gitu kan. Jadi satu, keduanya itu juga kenapa sih belum juga tebel nih, kupingnya belum juga tebel gitu. Nah, kuping tipis juga, masih tipis kupingnya gitu ya. Sehingga saya nggak tahu masukannya yang saya lihat ya kok agak aneh. Sebab setahu saya Bowo nggak begitu gitu loh. Jadi begitu, walaupun Hasyim bilang sama saya gitu ya, Mas Eros, Mas Bowo itu kan utang budi sama Parcok. Kalau nggak ada Parcok kamu masih dalam tahap menurut saya yang menyedihkan ya. Jadi intellectually gitu kan, sangat kok masih perlu dipush banyak gitu ya. Karena nggak mungkin dengan tantangan zaman seperti ini ya, para pemimpinnya kayak kita gini nih kok kayaknya kok nggak match tuh, nggak mungkin bisa cope dengan tantangan zaman yang sekarang lah gitu menurut saya gitu. Tapi jangan putus asa, karena saya lihat juga banyak orang yang di luar government itu kan banyak juga yang bergerak, kita sendiri bergerak kan ya. Justru banyak melihat hal yang positif saya lihat ya. Tapi ini kan bukan negara yang mengelola mereka. Kalau posisi tidak harus dihadang oleh dua pintu ini, mungkin akan lebih banyak ya orang yang tertarik gitu. Karena sekarang ini kalau dibilang harus ada garut genetik kan kita tahu siapa orangnya. Karena kita udah lihat calonnya siapa udah ketahuan. Kalau genetik, iya kita sebut saja ada Prananda sama Mbak Puan. Aklamasi terbatas. Sekarang dari yang namanya pollingnya aja pada saat mau maju presiden 3% nggak naik gitu kan ya. Dari situ sudah ada satu indikasi ya bahwasanya figur ini kalau istilah dagangnya tidak sellable lah gitu ya. Jadi maksud saya kalau itu dipaksakan ya artinya ya bisa aja kamu punya restoran mewah ya pasti macam-macam, tapi tahu chefnya siapa gitu kan, kosong juga nanti itu restoran tuh sebesar apapun. Sehingga menurut saya memang sekarang sudah waktunya lah ya, kayak
Saya sih pengennya bilang Mbak Mega gitu, cuman kan ya nggak tahu lah ya. Makanya waktu kemarin aja kongres itu kan ya, kongres yang diem-diem tadi ya. Emang pusing sendiri. Saya bilang you are condemned by history, ya, condemned by history untuk jadi presiden seumur hidup. Ya. Ya itulah mungkin dulu ngeledekin Pak Harto presiden seumur hidup, sekarang kena sendiri seumur hidup. Karena kepada siapa coba dikasihkan? Ke si ini yang satunya pasti marah gitu. Ke yang ini yang satunya pasti marah gitu kan. Jadi memang tidak ada satu di antara yang kecil aja itu ada persaingan gitu kan. Iya, Bu Mega kan tokoh demokrasi yang menentang otoritarian Orde Baru yang berkuasa puluhan tahun. Sementara terakhir Bu Mega pidato kalau nggak salah di mana ya, dia mengafirmasi bahwa ini saya ketua umum partai yang paling lama loh dalam era demokrasi ini. Nggak main-main, perempuan pernah jadi ketua partai, pernah jadi wapres, pernah jadi presiden. Kalau lama-lamaan jadi ketua umum partai, saingannya Caimin, Mas. Iya. Ya. Kenapa Bu Mega yang seorang demokrat, Om, orang yang berjuang melawan rezim otoritarian, itu tadi kata Ari nggak punya kesadaran untuk memitigasi masa depan yang tadi Seperti Om bilang. Nah, apa yang ada di pikiran Bu kalau menurut POV-nya Om Eros? Ya karena nggak enak juga ngomongnya, karena mungkin kan rasanya nggak, kalau saya di situ nggak mungkin jadi begitu. Dan saya jamin 100% tidak mungkin keluar kata-kata itu. Itulah yang bikin Om nggak di situ lagi. Bukan, artinya gini loh, kan dengan mengatakan saya gelarnya sekian nggak akan mungkin saya biarkan itu terjadi gitu. Kenapa Om? Ya buat apa gitu kan orang kan dinilai dari cara dia mengambil keputusan, cara dia menanggapi persoalan, menyelesaikan masalah, ya, membahas masalah, kan dari situ, gak usah pakai gelar apapun itu ya. Tapi hal seperti itulah yang sebetulnya mendegradasi dirinya gitu kan. Dan ya nggak tahu, mungkin yang di keliling-kelilingnya lebih suka begitu. Wah, gitu. Kenapa Om? Kan misalnya kita tahu sekjennya Dr. Hasto. Ya S3 dulu bedanya kan Bung Karno. saya sama dia kan beda. Iya, bukan berarti Hastonya yang konfrontatif, mungkin Bu Meganya yang konfrontatif memang. Belum tentu si Hasto seperti itu gitu loh. Artinya boleh aja yang nggak suka sama Hasto sering ngembangin itu, saya juga dengar kok ya. Kan tuh pada umumnya ada junior saya semua juga. Bisa aja ngomong gitu ya. Tapi setahu saya gitu kan, apa iya Hasto itu sehebat itu waktu dia bikin ada keras sekarangnya, waktu dia ngomong keras saya datangin dia, Tok, kamu tuh ngomong ini gimana? Ya mas emang saya berani, saya ini Tok sama ibu saya udah lapor semuanya, saya diminta ibu begini gitu lah. Nah ada sama halnya sama si LBP nih ya, sama Jokowi. Kan orang-orang yang kayaknya wah ini LBP gini. Saya pernah tanya, ini kan direkam nih ya, saya ngomongnya. Saya bilang, Ros, mana mungkin aku berani gitu. Semua yang aku kerjakan harus aku laporkan lah ke presiden. Gitu. Kata Jenderal Luhut. Jadi tahu semua. Ya tahu lah, emangnya aku ngerjain ini aku sendiri gitu loh. Jadi sebetulnya setali 3 uang juga tuh gituannya, ya kan? Orang yang ke LBP-nya begini, padahal yang ngurus ini juga gitu. Sama juga Mega. Nah, Mega begini nih, seolah-olah Hasto gitu. Enggak gitu juga. Mbak Mega itu susah juga kok. Saya itu kalau waktu sama saya selalu bedanya kan saya memberi 3 opsi. Mbak, ini 1, 2, 3. Menurut saya yang bagus yang nomor 2 Mbak. Tapi decision is yours gitu kan. Anda pimpinnya silakan putuskan. Tapi kan saya bisa kan persuasi saya kan cuman. Jadi enggak, Pak Mega itu kalau dipaksa gitu biasanya ndablek pelan. Nah, jadi saya nggak yakin juga Hasto sehebat itu gitu loh. Cuma Hasto ini cocok aja sama situasi Bu Mega hari ini mungkin ya. Tuh, jadi
suasana batinnya. Iya, cocok aja sama Hasto ini kan Om. Tali 3 uang jadinya kan. Kayak Jadi- bensin ketemu api ini kan Om. Iya, kan? jadi maksud saya ya, ya sebetulnya kan problem di PDIP itu terlalu banyak yang ketakutan sama Mega terlalu berlebihan Iya. dan terlalu banyak penjilat itu dan terlalu banyak sok tahu itu ya pengen. Saya bilang kenapa sih Iya. harus kerja harus diketahui sama Mbak Mega ya kerja aja kenapa sih itu enggak tuh. Jadi kalau di depan Bu Mega tuh harus berlomba-lomba gitu loh. Iya, apa yang bikin dulu circle Bu Mega dulu dengan circle Bu Mega sekarang tuh nggak sama gitu? Ya karena mungkin faktor luhur ya. Kedua, kita kan sama-sama dari bawah kan. Kalau sekarang kan anak masuk dia ada di sini gitu kan. Dulu kan saya sama Mega begini, ya kan. Bertumbuh bersama lah secara politik. Bahkan mungkin di bidang politik saya mungkin agak nakal dikit gitu ya. Agak banyakan apa gitu ya. Iya. Sehingga nggak ada gap gitu ya. Kalau sekarang memang waduh itu yang namanya mau ngomong Mbak Mega aja saya kaget tuh waktu ada satu pertunjukan di ada kedutaan undang saya gitu. Kok Mbak Mega tuh di apa satu meja gitu kan. Tuh cuma ada 3 orang atau 4 orang. Sini mau kosong sini. Gak ada yang boleh duduk. Ya saya nyelonong aja duduk gitu kan. Dan saya ngomong biasa aja gitu. Enggak. Yang lainnya, iya bu gitu. Jadi memang waduh. Kasihan juga sih Mbak Mega menurut saya. Kalau acara gitu. She is abused by menurut saya. Abused by. Iya. Environmentnya tuh nggak menguntungkan. Iya. Pokoknya kalau Malah kok cuma dikit tepuk tangan, malah tepuk tangan. Bu Mega juga suka ngomong gitu kan. Om? Iya. Ya emang udah biasa. Kalau Om Eros kan bilang, ini kan nature Bu Mega sebenarnya ini originnya nih. Dulu gimana Om Eros bisa mendesain, menengineering supaya nature Bu Mega itu tidak terpancar secara 100%